Informasi berikutnya, penyidik Polres Metro Jakarta Utara kembali mendatangi perkantoran Royal Gading Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk menyelidiki kasus penembakan yang menewaskan Sudanto, seorang pengusaha pelayaran yang berkantor di kawasan tersebut. Saat tiba di lokasi kejadian, polisi memeriksa sejumlah kamera pengawas untuk mengungkap identitas pelaku penembakan. Tim Inafis dari Polda Metro Jaya juga ikut dilibatkan dalam olah TKP kedua ini. Polisi sejauh ini telah memeriksa sekitar 6 saksi dalam kasus ini dan memeriksa 4 selongsong peluru yang ditemukan di sekitar lokasi. Peristiwa penembakan yang menewaskan Sugianto, seorang pengusaha pelayaran, mengagetkan warga yang berada di ruko Royal Gading Square di Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pasalnya, peristiwa itu terjadi di siang hari. Seorang warga menceritakan pelaku berjumlah 2 orang. 1 orang berperan sebagai eksekutor, sementara 1 orang lainnya menunggu di sepeda motor. Kejadian tadi itu sempat dimonitor oleh security kita. Ya, sesuai laporan security tadi sempat mengejar pelaku, tapi pelaku keburu loncat keluar dan katanya di depan sudah ditunggu oleh sepeda motor. Ya. Pelakunya kalau dari kata security berapa orang, Bang? Yang dilihat? 1 orang. 1 orang dan yang menunggu di luar 1 gitu? Iya. Jadi selepas dia melakukan aksinya loncat dari pagar, Bang? Betul. Polisi yang tiba di lokasi tak berapa lama setelah kejadian menemukan 4 selongsong peluru. 2 tembakan mengenai bagian punggung dan kepala korban. Olah TKP dan sedang kita lakukan penyelidikan bersama gabungan dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kami sudah menemukan 4 buah selongsong yang ditemukan di TKP yang kemungkinan itu adalah selongsong dari senjata milik pelaku. Ya, dia punya usaha di bidang pelayaran. Dari belakang ada punggung dan kepala. Untuk mengungkap kasus penembakan ini, Polres Jakarta Pusat bekerjasama dengan Direskrimum Polda Metro Jaya. Harko Stiono, Kompas TV, Jakarta. Informasi terkini dari penanganan kasus penembakan yang menewaskan Sugianto, pengusaha pelayaran di Kelapa Gading, Jakarta Utara, kita tanyakan langsung kepada Kapolres Jakarta Utara, Kombes Budi Herdi Susianto. Selamat sore, Pak Kapolres, Pak Budi. Selamat sore, Mbak Rizka. Ya, Pak, dari hasil olah TKP tadi, apakah sudah ada petunjuk yang mengarah ke identitas pelaku penembakan ini? Ya, jadi kemarin kami setelah melakukan olah TKP, kemudian kami mengirimkan jenazah korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Tadi malam kami mendapatkan informasi dari dokter forensik yang melakukan otopsi bahwa memang betul ada 3 luka tembak yang berada di tubuh korban. Namun setelah dicari proyektilnya tidak ditemukan di tubuh korban. Oleh karena itu kami kemudian pagi tadi melakukan olah TKP yang kedua dan kami sisir semua daerah-daerah di TKP dan alhamdulillah kami tadi menemukan 1 proyektil yang diduga milik pelaku yang ditembakkan dari senjata pelaku dan 1 tambahan juga kami menemukan 1 selongsong peluru yang juga diduga milik pelaku. Oke. Sehingga total ada 5 selongsong dan 1 proyektil yang sudah kami temukan dan tentunya ini akan kami kirimkan ke laboratorium forensik untuk dianalisa dan uji balistik untuk menentukan nanti jenis senjata apa yang kira-kira digunakan oleh pelaku. Demikian. Dugaan jumlah pelaku sejauh ini 1 orang, Pak Budi? Ya, untuk eksekutornya berdasarkan keterangan saksi maupun alat bukti lain yang kami dapatkan di TKP itu berjumlah 1 orang. Sementara ada 1 orang lagi yang bertindak sebagai joki, yakni yang memboncengkan pelaku yang kemudian melarikan diri setelah pelaku melakukan penembakan. Demikian. Oke, jadi ada eksekutor, ada juga yang membantu eksekutor ini datang dan pergi ke lokasi. Bisakah kalau dari dugaan sementara, apakah pelaku ini berupa mereka kelompok, atau seperti apa hubungannya dengan korban ini? Iya, kami tentunya masih berupaya mendalami bagaimana peristiwa itu terjadi dan kemudian siapa pelaku yang melakukan peristiwa tersebut.
dan kami saat ini sedang mengumpulkan alat bukti maupun barang bukti yang ada di TKP, dan konsentrasi kami tentunya fokus untuk mendapatkan keterangan maupun alat bukti sebanyak-banyaknya, dan sampai saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi dan sedang berlangsung 2 orang saksi lain. Ya. Sehingga nanti diharapkan dari saksi-saksi yang kami mintain keterangan ini, kita juga bisa mengarah pada pelaku. Pun demikian tadi ada saksi yang mengatakan ataupun memberikan keterangan kepada kami bahwa dia sempat cukup lama bersama dengan yang diduga pelaku sebelum kejadian. Dan ini juga akhirnya kami coba nanti untuk kami membuatkan sketsa wajah dari pelaku itu sendiri. Demikian, Mbak. Kalau dari keterangan para saksi maupun juga salah satunya ada keluarga korban yang dimintai keterangan, apakah mengarah memang si pelaku ini atau siapapun yang diduga melakukan penembakan ini tahu pelaku atau mengenal pelaku atau punya masalah dengan pelaku seperti itu, Pak Herdi? Ya, kalau itu nanti masih dalam proses penyelidikan yang kami lakukan. Tentunya ini akan terkuak nanti manakala tersangka sudah tertangkap. Tapi sejauh yang kami analisa, khususnya dari rekaman CCTV, terlihat bahwa awalnya adalah tersangka dan pelaku ini sempat berpapasan dulu. Artinya ya kita bisa menduga bahwa sebenarnya antara pelaku dan korban ini dimungkinkan mungkin tidak kenal karena hanya berpapasan. Kemudian si pelaku berbalik dan kemudian menembakkan senjatanya ke arah pelaku dari belakang. Itu yang jadi sempat bertemu dulu berpapasan, tapi terlihat di CCTV korban ini tidak menaruh curiga terhadap pelaku itu ya Pak Budi ya? Iya, karena dari rekaman tersebut pada saat mereka bertemu berpapasan tidak terlihat mereka mengobrol atau saling menyapa gitu, ya. Mbak Rizka, yang kami lihat. Baik, kalau dari keterangan pihak keluarga, apakah sempat ada ancaman misalnya kepada keluarga maupun terhadap korban sebelum kejadian ini, Pak? Ya, ini kebetulan dari kemarin pihak keluarga korban kan masih dalam suasana kondisi berduka. Ya. Kemarin sore juga istri dengan anak-anaknya mengikuti jenazah korban ke rumah sakit dan mengikuti sampai selesai dilakukan otopsi. Dan saat ini mereka sedang berada di rumah duka yang ada di daerah Penjaringan, dan tentunya kami juga berempati, kami memberikan kesempatan juga kepada pihak keluarga untuk bisa melepas kedukaan mereka terhadap korban. Demikian, Mbak. Dihormati agar keluarga mendapatkan waktu untuk kedukaan selama beberapa waktu ini baru dimintai keterangan nanti ya Pak Budi ya. Tadi kan Pak Budi menyebutkan bahwa akan dibuatkan sketsa wajah. Dari saksi yang sudah diperiksa oleh polisi sejauh ini, apakah ada yang melihat ciri-ciri dari pelaku ini? Ya, tentunya ada beberapa saksi yang berada di TKP yang sudah kita mintain keterangan maupun yang sedang kita mintain keterangan. Itu yang ada yang melihat, bahkan tadi saya sampaikan sempat bersama dengan para pelaku sebelum kejadian. Jadi memang saksi itu juga awalnya mungkin tidak tahu bahwa itu adalah kemudian orang yang akan melakukan penembakan. Demikian. Tapi bahkan ada yang sempat bersama dengan pelaku, warga atau saksi yang dimintai keterangan, tapi tidak ada yang curiga terhadap gerak-gerik pelaku itu di sekitar lokasi tempat kejadian ya Pak Budi ya? Ya, betul sekali. Jadi memang keberadaan pelaku kan memang di situ juga namanya juga ruko. Ya. Ruko itu juga tempat orang lalu lalang juga bisa, kemudian orang-orang baru yang baru datang juga memungkinkan. Artinya juga tidak menimbulkan kecurigaan, kecuali mungkin di dalam komplek perumahan atau mungkin di dalam rumah tertentu yang mungkin tidak sembarang orang bisa keluar masuk. Itu mungkin bisa membuat curiga orang. Tapi ini kan karena ruko, kita bisa katakan bahwa itu juga tempat umum begitu ya Pak ya? Orang juga nunggu di situ atau mungkin datang ke situ mungkin sudah biasa gitu. Baik, dan masih akan ada keterangan dari saksi lain juga berikutnya Pak Budi? Ya, kita terus menganalisa semua alat bukti maupun barang bukti yang kami temukan di TKP.
mengungkap identitas siapa pelakunya ini masih akan dilakukan dalam penyidikan yang dilakukan kepolisian. Terima kasih Pak Kapolres Jakarta Utara Kombes Budi Herdi Susianto telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore Pak.